Itu harus dilihat konteksnya. Komisi 3 ini kan sayang dengan pemerintahan Pak Jokowi. Kenapa kalau ada persoalan tidak dibahas di internal dulu? Dibahas dulu, jangan membuat bingung rakyat. Bagi Bu Mega itu politik itu adalah kebenaran. Meskipun pahit, meskipun dibully, ya kita harus siap-siap sebagai pemimpin. Nah, saya punya sahabat baik Bang Zulfan Lindan. Dia mengatakan, udah tenang aja Mas Hasto. Bu Mega ini kan memperjuangkan kebenaran. Semua yang perjuangan kebenaran itu dibully. Oke, monggo Mas Hasto. Bebas ngambil ya? Bebas ngambil. Oke, sambil. Ini nggak di rekayasa ya, sahabat Kompas.com nggak ada setting sama sekali. Wah, langsung perampasan aset. Ya, perampasan aset. Aduh. Ini disclaimer dulu bahwa ini bukan Mas Hasto yang bikin rame, tapi Pak Bambang Wuryanto atau Pak Bambang Pacul. Pak Bambang Pacul pun gojekan kan, karena sebenarnya sikap partai sangat jelas. Kita ini kan sebagai partai yang lahir dari suatu sejarah perlawanan terhadap rejim otoriter, rejim yang korup, rejim yang sangat diwarnai oleh nepotisme. Itulah yang dilakukan oleh PDI. Tapi juga rejim yang taat, yang mendorong bagi PDI Perjuangan di dalam melawan rejim itu kami taat hukum. Kantor partai diserang dengan cara seperti itu oleh pemerintahan Orde Baru saja kami menempuh jalan hukum. Karena saat itu Bu Mega percaya bahwa di antara seluruh aparat penegak hukum, di antara seluruh hakim, seluruh jaksa, seluruh polisi, masa tidak ada satupun yang punya nurani. Sehingga artinya sikap PDI Perjuangan ketika urusannya terkait dengan korupsi kami dukung sepenuhnya. Bahkan di dalam partai kami punya sejarah panjang di dalam melawan juga berbagai penyalahgunaan di dalam internal partai. Misalnya dulu untuk pemilihan ketua DPC di tingkat kabupaten kota, karena kami mengadopsi itu cara pemilihan ala Amerika, one man, one vote, one value, untuk menjadi ketua DPC bisa ada yang habis 2 miliar. Bagaimana partai akan baik? Maka kami kemudian mendorong program demokratisasi di internal partai, sehingga akhirnya kami ganti menjadi merit system. Menggunakan psikotes, menggunakan tes tertulis, kita lihat rekam jejak dari calon kandidat, sehingga akhirnya kami pilih bukan dengan cara pemilihan langsung, tetapi dengan cara merit system tersebut. Akibatnya untuk menjadi ketua DPC biayanya bisa ditekan. Sekarang hanya Rp606.000 untuk biaya psikotes yang kami adakan secara online. Kemudian zaman Bu Mega, KPK yang mendirikan kan juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, tetapi kita juga tidak menutup mata ketika ada suatu institusi yang begitu powerful, tanpa pengawasan, itu power tends to corrupt. Sehingga ternyata maksudnya baik memberantas korupsi ternyata bisa disalahgunakan. Contohnya apa? Antasari, Ketua Umum KPK dikriminalisasi. Kemudian kami punya ada Prof. Rohmin Dahuri dikriminalisasi hanya gara-gara pada saat kampanye dulu diminta bantuannya oleh timnya Pak SBY, nggak mau bantu, dilakukan berbagai bentuk kriminalisasi. Padahal Pak Rohmin ini kan sosok yang sangat jujur. Pengeluarannya itu semua dicatat. Bantu Pak Amin Rais dicatat, kemudian memberikan batik Bu Mega 5 juta dicatat. Itu karena kejujuran dari seorang anak layang, tapi dikriminalisasi dengan menggunakan hukum begitu banyak. Lalu ada partai yang berkampanye untuk katakan tidak pada korupsi, kemudian malah korupsi semuanya ketua umum partainya. Nah, sehingga dalam konteks ini PDI Perjuangan dengan melihat bahwa lembaga yang powerful bisa disalahgunakan, yang kami perhatikan, yang berikan catatan, itu setiap membahas undang-undang, bagaimana implementasinya agar tidak disalahgunakan, bagaimana kontrolnya agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, bagaimana kemudian koordinasi dengan seluruh aparat-aparat penegak hukum. Karena kan kita juga punya data-data. Ketika banyak barang-barang yang disita, setelah disita, itu kan banyak yang lenyap. Kemana? Kita tahu dulu kasus korupsi yang di Banten, yang melibatkan keluarga dari Atut, itu kan banyak mobil-mobil mewah. Kemana lelangnya itu setelah disita? Nah, sehingga yang disampaikan Mas Pacul itu sebenarnya mengingatkan hal-hal itu. Bahwa ketika kita melakukan pemberantasan korupsi, ini pertama sistem politiknya harus kita koreksi. Sistem politik yang sangat liberal, itu ternyata high cost.
Ternyata kemudian hanya mewujudkan transaksi antara kelompok-kelompok yang punya kekuasaan, bahkan juga kelompok-kelompok media, kelompok-kelompok yang punya akses hukum. Dulu kita tahu ada partai yang menggunakan jaksa agung di dalam menekan kader-kader partai lain. Artinya di tingkat implementasi harus kita lihat. Yang kedua, sistem hukumnya sendiri. Yang ketiga, sistem ekonomi yang berkeadilan. Yang keempat, pendidikannya. Bagaimana pendidikan budi pekerti betul-betul kita tanamkan. Di PD Perjuangan kami lakukan berbagai langkah-langkah reformasi di internal partai. Misalnya kami sekarang punya dana gotong royong yang bisa diaudit. Kami melarang yang ditetapkan sebagai tersangka untuk menjadi calon kepala daerah. Itu hanya PDI yang sangat konsisten di dalam menegakkan aturan-aturan itu. Jadi kembali pada undang-undang tentang perampasan aset, yang kami bahas bagaimana mekanisme. Kalau substansi pemberantasan korupsi kami setuju, tapi juga jangan berpikir bahwa dengan membuat undang-undang korupsinya otomatis hilang. Ya. Tapi kemarin ini Pak Bambang Pacul itu kan menyampaikan ini Pak, seolah-olah bahwa dealingnya jangan di sini, tapi dealingnya dengan ketum parpol. Itu harus dilihat konteksnya. Konteksnya Mas Pacul kan sebenarnya Komisi 3 ini kan sayang dengan pemerintahan Pak Jokowi, sayang dengan Pak Mahfud MD. Lalu bertanya, Pak Mahfud MD ini bagian dari pemerintah bukan? Bagian dari pemerintah, kan semua sepakat. Kalau bagian dari pemerintah, kenapa kalau ada persoalan tidak dibahas di internal dulu? Harusnya kalau bagian itu kan dibahas di internal. Jadi konteksnya ini harus dilihat bahwa saat itu dalam rangka kita ini sama-sama menghormati pemerintah. Kalau di internal pemerintah ada masalah, katakanlah dengan dana yang disampaikan 359 triliun, yang ternyata datanya juga masih mentah, dibahas dulu, jangan membuat bingung rakyat. Dibahas di internal, setelah dibahas di internal, ditemukan kasus korupsi dan sebagainya, baru kemudian disampaikan kepada publik. Itu konteksnya. Nah, sehingga suasana kebatinan saat itu adalah sebenarnya ingin meluruskan agar pemerintah ini ke dalam dulu setiap ada persoalan. Jangan menteri setiap ada persoalan karena mungkin ada berbagai aspek-aspek ya terkait juga dengan ya ini kan menjelang pemilu. Kemudian dikit-dikit disampaikan ke publik. Tapi kalau Pak Mahfud MD sendiri kan kita juga tahu beliau figur yang lurus. Beliau figur yang memang berani menentang arus. Jadi di satu sisi kami juga maklum terhadap gaya kepemimpinan dari Prof. Mahfud, saran dari kami dan Komisi 3 ini semuanya untuk dibahas di internal dulu. Konteksnya seperti itu nggak ada. Konteks nolak dan sebagainya nggak ada. Maka kemudian ya model Mas Pacul kan komunikasi grassroots. Beliau itu anggota PDI yang betul-betul dari bawah. Cara komunikasinya apa adanya. Tapi kalau berbicara anti korupsi, kita siap. Itu menghibur sekali loh, itu komunikasinya itu Mas Hasto itu kayak emang Jawa Tengahan loh itu Mas Pacul itu ya. Dan kemarin itu ini juga Mas Hasto kan ada yang menarik yang jadi sorotan juga yang soal RUU uang kartal itu Mas. Itu kan kemarin disampaikan Pak Bambang Pacul kan bahwa kita cerita sama Pak Jokowi, wah ini nanti takut sebenarnya anggota-anggota DPR kalau ini dibatasi uang kartalnya. Tapi memang kalau dari sudut pandang Mas Hasto sendiri yang mungkin pernah di DPR, apa memang kalau uang kartal, pembacaan uang kartal itu agak ini enggak sih Mas? Ya dalam praktek ketika pemilu secara langsung tanpa pelembagaan kan kecenderungan terjadi money politik. Jangankan di kita, di FIFA aja terjadi money politik. Untuk pemilihan presiden FIFA itu melihat Karibia pendukungnya kuat dijanjikan, lalu ada dana yang berputar. Ini kan FBI sudah menyelidiki praktek money politik di FIFA karena pemilihan secara langsung. Di tempat kita sama, di FIFA organisasi yang modern, ketika pemilihan presiden secara langsung money politik. Nah kita yang diangkat Mas Pacul adalah realitas money politik yang di lapangan. Maka PD Perjuangan mengusulkan sistem proporsional tertutup agar nyambung dengan pembatasan uang kartal ini. Tetapi ketika pemilunya secara langsung, FIFA aja money politik, sama harus kita lihat. Maka konteksnya dalam seperti itu. Sehingga PD Perjuangan setuju bahwa kami ini sudah punya sikap untuk meminta kepala daerah PDI mengedepankan transaksi non tunai. Itu kami sudah ada perintah resmi. Ada perintah resmi bertahun-tahun yang lalu. Dan kemudian kami punya perintah resmi agar setiap pejabat dari PD Perjuangan
punya NPWP, artinya mengintegrasikan dengan sistem perpajakan nasional. Itu juga gerakan anti korupsi. Jadi banyak yang kami lakukan. Ada surat-surat yang bisa dicek bagaimana transaksi non tunai itu memang meminimalkan adanya berbagai bentuk suap, ada gratifikasi. Kami dukung dan kami sudah mengeluarkan instruksi. Hanya saja kita ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Kalau sistem politiknya ini masih transaksional, masih proporsional terbuka, untuk terpilih itu cenderung orang melakukan money politik, cenderung kemudian melakukan penggunaan isu-isu primordial. Dan terkait money politik ini, Saudara Burhanuddin Mutadi sudah melakukan research dalam disertasi doktor dia tentang fenomena food buying ini. Jadi harus melihat secara kompleks. Hanya Mas Pacul kan memang orangnya kan sangat terbuka. Ini bahasa rakyat, ini bahasa grassroots. Lalu dipelintir. Iya. Dianggap bahwa ini memang merapertaskan seperti ini gitu. Nah, kalau ini transaksi non tunai itu gimana tuh Mas? Di relnya di kampanye nih misalnya nih. Buat jadi transaksi non tunai kami pun di partai dulu kan misalnya memberikan dana saksi. Itu kan kami berikan cash. Sekarang enggak. Sekarang kami di dalam, misalnya kami bantu Aceh, udah diberikan melalui rekening partai. Nanti diambil. Karena kalau baru sehingga tercatat dalam sistem perbankan. Jadi setiap DPC di Aceh ini kan kami berikan backup untuk gotong royong karena Aceh kan paling lemah. Jadi PD Perjuangan ini partai dengan prinsip gotong royong yang kuat membantu yang lemah. Kalau dulu itu kami berikan cash, bisa disalahgunakan. Nah sekarang kami berikan secara non tunai ditransfer sehingga masuk di dalam accountability dari pengurus partai. Kami udah jalankan. Udah dijalankan itu. Dan itu bisa dicek, mau dicek setelah ini juga bisa. Nah, ini bukan ngecap. Lanjut Pak Asto. Ini kartunya banyak banget. Iya. Tapi di politik itu kadang-kadang gitu Pak. Apa tuh? Politik itu bangun peradaban, tapi kadang-kadang politik itu orang mencari kartu. Kartu untuk negosiasi. Kartu untuk mencoba mengendalikan atau kontrol terhadap pihak lain. Jadi kartu-kartu itu seringkali dipakai. Ini kartu kebenaran. Ya, ini sekarang yang tengah deh. Iya, kebenaran. Langsung politik kebenaran. Iya kan kartu kebenaran. Keluar juga. Iya. Ini nyambung. Aduh. Spiritualitas, pikiran dan hati. Ya coba tadi kan saya bicara kartu kebenaran. Pas keluar politik kebenaran dari Bu Mega. Mantap. Dan ini sekarang saya kan lagi ngambil doktor di UI, Universitas Indonesia. Bukan bermaksud agar saya berjaket kuning, enggak. Tapi bahwa UI ini kan juga membangun peradaban Indonesia. Jadi, saya menemukan temuan yang menarik. Jadi kalau Bu Mega ini kan mengembangkan tacit knowledge dari pengalaman beliau. Dari tadi, tesa, antitesa, berdialektika dalam alam pikir. Bu Mega ini kalau membaca koran, beliau langsung berpikir. Dan kemudian diolah dalam hati. Apa ini berita ini, implikasinya bagaimana. Terus kalau beliau membaca berita di koran tentang tanaman, tentang pangan, itu beliau clipping. Itu tentang kesehatan, tentang obat-obatan, di situ lalu. Dan kemudian beliau setelah bangun, baca koran dan kemudian biasanya saya siap-siap. Kalau ada instruksi dari beliau. Contohnya dulu instruksi ketika Ibu Mega hari Minggu membaca berita di Kompas. Ini Tiongkok berhasil mempertemukan musuh bebuyutan antara Iran dan Saudi Arabia. Saya langsung siap-siap, benar. Jam 9 saya dipanggil Ibu. Ibu mengatakan, ini kan harusnya kita yang mendamaikan itu. Kita bisa memerdekakan Aljazair, Tunisia, Maroko. Tinggal Palestina yang belum merdeka. Kenapa kita kehilangan suatu arah di dalam kepemimpinan, di dalam membangun persaudaraan dunia ini buat teman-teman muda tahu. Nah, ini kan suatu tacit knowledge muncul dari pengalaman beliau. Nah, saya di UI, saya kan ambil doktor tentang pelembagaan partai, kepemimpinan strategis, pelembagaan partai dan relevansinya terhadap ketahanan partai. Teori-teori banyak saya kaji. Ternyata apa yang disampaikan Bu Mega itu sesuai dengan teori-teori itu. Nah, mengapa bisa ketemu antara satu sisi teori dari kajian akademis
dengan metodologi yang kuat. Yang kedua dari keputusan-keputusan Bu Mega. Karena sama-sama memperjuangkan kebenaran. Berarti Bu Mega itu politik itu adalah kebenaran. Meskipun pahit, meskipun dibully, ya kita harus siap-siap sebagai pemimpin. Kampus juga sama. Riset itu, ilmu pengetahuan itu pada dasarnya adalah untuk melihat realitas, fenomena yang terjadi, dan kemudian dikaji dengan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga ditemukan kebenaran ilmiah. Jadi ketemu, karena dua-duanya baik di kampus maupun Ibu Mega memperjuangkan apa yang dinamakan kebenaran itu. Jadi pas sekali nih kartunya tadi. Kartu yang pas. Jadi itu juga yang membuat PDIP itu sangat bergantung sekali. Kan ini tadi kan otomatis saya ngocok sendiri kartunya. Kalau di pertandingan bola, itu kartu-kartu bisa dimainkan. Kalau ini tadi nggak pernah dimainkan, langsung saya bicara politik kebenaran, muncul Bu Mega. Kalau ini undian sepak bola, pasti ada yang protes. Pasti itu. Ada. Siap. Apa sebenarnya Rian? Apa ya? Nah, ini terus Mas, tapi kan kalau misalnya iya politik kebenaran. Ning jodoh. Nah, ini kan tapi kan kita lihat di publik kan kerap kali nih nama Ibu Mega kan selalu jadi bahan pembicaraan nih Mas, dengan pidato-pidatonya yang dianggap publik kontroversi. Kayak misalnya waktu kan sempat ada polemik yang soal tukang bakso, lalu yang terkini adalah yang soal ibu-ibu pengajian segala macam. Ini tuh sebetulnya kalau PDIP tuh menganggap merespons publik berbicara seperti ini tuh dengan sosok panutan partai itu gimana nih Mas? Nah, saya punya sahabat baik itu Bang Zulfan Lindan. Entah kenapa setelah keluar dari partai itu hatinya cocok dengan kami semua. Nah, dia mengatakan, udah tenang aja Mas Hasto. Bu Mega ini kan memperjuangkan kebenaran. Semua yang perjuangan kebenaran itu dibully. Hanya dulu zaman Nabi itu kan belum ada sosmed. Emangnya Nabi kan dibully? Sama Nabi Muhammad, Yesus Kristus itu juga ditolak. Di situ. Jadi yang namanya utusan-utusan dari Tuhan itu pun juga menghadapi jalan-jalan yang sulit. Justru ketika orang yang menghadapi jalan yang sulit dibully, itu sebagai indikasi apa yang disampaikan merupakan hal-hal yang sangat prinsipil. Ketika seseorang nggak pernah dibully, jangan-jangan yang ditampilkan adalah pencitraan. Jangan-jangan seperti yang dikatakan Stephen Jobs. Beliau mengatakan itu, if you want to make everyone happy, don't be a leader selling ice cream. Nah, yang nggak pernah dibully dengan menggunakan pernyataan dari Stephen Jobs ini, mereka adalah penjual-penjual es krim. Nah, kalau Bu Mega leader, kalau leader itu, wah, kalau keyakinannya nggak masalah. Hanya problemnya kebenaran itu kan terbukti belakangan. Nggak langsung terbukti, turun dari langit. Nah, itu melalui perjuangan-perjuangan itu. Nah, justru kami digembleng dengan cara-cara seperti itu. Jadi kami nggak pernah khawatir pembulian. Saya kemarin urusan sepak bola juga luar biasa. Saya ditulis itu kesebelasan. Kan ada itu gambar. Saya nikmati. Saya nikmati. Wah, pembulian. Saya telepon Pak Kester, saya telepon Pak Ganjar. Udah, pakai resepnya Ibu. Mau dibully dan sebagainya, kalau kita berjuang atas dasar kebenaran, udah ditelan aja, ditelan nanti pagi-pagi kan kita buang. Tapi kita juga melihat, siapa tahu dari pembulian itu ada sesuatu yang benar. Nah, kita menangkap dari pembulian itu, kami lihat, wah, ternyata rakyat itu terhadap sepak bola animunya besar sekali. Sampai kemudian mohon maaf berpikir bahwa ketika kita main dalam U20 itu otomatis prestasi kita langsung akan naik. Sebenarnya saya lihat, oh, kita itu baru menjadi juara di ASEAN aja tahun 91. Artinya sudah 30 tahun lebih kita tidak juara di situ. Nah, tetapi mari kita belajar dari peristiwa ini. Maka kemudian kepala daerah kami kumpulkan, kemudian mereka mengatakan, Pak Sekjen, kita izin pada Ibu Mega, kita akan membentuk suatu sayap partai yang menangani bola. Kita dengan kejadian ini akan bantu PSSI. Kita adakan Liga Kampung.
Wah itu dari PDI, ini udah kita patenkan loh, ini Liga Kampung ini, jangan yang lain Iya, iya. mau ikut-ikutan. Kita udah patenkan Liga Kampung ini. Kita adakan, kita kan punya 54% kepala daerah. Justru kita mau adakan ini, kita bentuk, ini dari kepala daerah nih, yang namanya Komite Peningkatan Kualitas Sepak Bola Indonesia, KPKSI. Wah kan, Buatan PDIP. oh iya. Iya. Jadi sejalan, pemberantasan korupsinya sejalan, olahraganya jalan, maka namanya KPKSI. Iya kan? KPK seluruh Indonesia. Iya, KPKSI, Pak. Seluruh Indonesia. Komite Peningkatan Kualitas Sepak Bola. Nah, kan keren kan? Ini nanti pengurusnya para kepala daerah dari PDI, didukung 3.232 anggota legislatif dari PD Perjuangan di tingkat kabupaten. Ini akan menjadi gerak Liga Kampung. Waduh, jadi PDI Perjuangan. Liga Kampung Banteng. Nah, kira-kira gitu. Iya. Ini akan justru kami akan membantu PSSI. Dari situ. Karena kami lihat animo dari masa ini artinya kritik, bulian. Kami respon menjadi yang positif. Ketika kami lihat ada pemain kita, tim kesebelasan kita yang menangis karena batal, kami ikut menangis. Kami merasakan tangisan itu, tapi dengan sikap yang kokoh karena penolakan terhadap Israel ini, maka mari justru ini menjadi suatu semangat kita agar prestasi yang kita peroleh tahun 91 itu kita lakukan dengan cara apa? Pembinaan sepak bolanya, rekrutmen sepak bolanya, kompetisinya kita mulai di situ. Jadi nanti bulan Bung Karno kami akan mengadakan Liga Kampung. Finalnya di mana? Di Gelora Bung Karno. Wah, kan keren. Artinya ini tangisan itu menjadi perjuangan. Nah, itu. Bu Mega ketika salah beliau tersenyum. Ya bagus karena kita kan memang mulainya dari kampung PDI ini. Kita partai kampung. Kita bukan partai yang bisa berdrama. Bukan, kita partai kampung apa adanya, bahasa rakyat. Gitu. Siap. Nah, ini Mas Hasto. Ini kan kalau kita lihat dari kepemimpinan Bu Mega selama puluhan tahun ini kan apa? Penentuan pemimpin termasuk capres itu kan ditentukan oleh Bu Mega. Nah, tapi di internal sendiri itu ada proses demokrasi nggak sih Mas di dalam PDIP untuk soal diskusinya seperti apa? Wah, perdebatan dalam. Contohnya penetapan wali kota Surabaya. Saat itu kan ada Mas Wisnu, yang notabene anak pejuang, anaknya almarhum Pak Cip. Kemudian kami juga ada membuka jalur dari PNS, adanya Eri Cahyadi. Tapi bapaknya Eri Cahyadi ini juga PNI. Sehingga ada kesinambungan secara historis, emosional bondingnya ada. Nah itu kan terjadi perdebatan, dinamika yang luar biasa. Tetapi akhirnya Mas Wisnu tampil sebagai sosok yang sangat matang, yang hebat. Beliau mengatakan kepada Ibu Mega, udah Ibu ambil keputusan, tidak usah, pokoknya kami akan siap apapun. Bahkan Mas Wisnu ikut kampanye ketika Ibu Mega mengambil keputusan. Ini kan menunjukkan kedewasaan kader yang luar biasa dari sosok yang namanya Mas Wisnu, anaknya almarhum Pak Cip, Sekjen PDI Perjuangan, tempat saya berguru juga. Sehingga biasa, jadi kita membuka ruang. Emangnya Ahok nggak ada perdebatan di internal, keras perdebatannya. Bahkan sempat muncul lagu. Apa tuh? Ada itu lagu satu padu gitu. Tapi ini kan kita demokrasi, jadi kita buka ruangannya di situ untuk melihat bahwa ruangan itu dibuka. Jadi kalau rapat DPP, ini bocoran buat teman-teman muda. Rapat dibuka oleh Ibu Ketua Umum, seizin Ibu Ketua Umum, kemudian saya sebagai sekjen menyampaikan agenda, bisa membahas tentang bola. Semua berkomentar dulu. Semua menyampaikan pendapatnya dengan bebas. Di situ. Karena Ibu Mega ini sangat demokratis. Bu Mega ini mencari kebenaran dalam politik. Setelah semua berpendapat, baru Bu Mega memberikan direction. Jangan dibalik. Ada partai tertentu yang namanya partai, tapi ini sebenarnya perusahaan. Nah ini keputusannya pemegang saham dulu, ngambil keputusan. Diambil keputusan, yang lain ikut. Kalau Bu Mega dibalik, yang lain berpendapat dulu, baru Bu Mega memberikan direction. Dan diserahkan kepada rapat. Karena Bu Mega juga mendudukkan diri beliau sebagai petugas partai. Sama dengan Pak Jokowi.
Oh, jadi memang situasi di dalamnya bukan terus kok apa-apa terus Kok nunggu manut. Mega aja. Enggak, kan kita atur. Tugas kami menyiapkan peta politiknya. Iya. Peta politik Bu ini berbagai opsi-opsi. Bu Mega kemudian memberikan suatu keputusan. Jadi prosesnya sangat demokratis. Termasuk soal ini kan kita nggak bisa memungkiri ya, di publik ini kan udah ramai kayak ngelihat PDIP kan ada kubu-kubuan capres nih Mas, misalnya Puan atau Ganjar. Itu termasuk di situ juga kencang juga apa gimana tuh Mas? Loh, hubungannya kan juga sangat baik. Ganjar juga tahu kalau nggak ada Mbak Puan, kalau nggak ada Mbak Puan, Mas Pacul dulu, dia juga nggak jadi gubernur. Kan dia melawan yang namanya si Bibit Waluyo. Lalu ada dari PDI yang berkhianat, namanya Rusdi Ningsih. Ini kan lawan berat. Kalau nggak ada Mbak Puan, Mas Pacul yang memimpin, Ganjar belum tentu jadi gubernur, orang elektoralnya masih rendah. Ganjar juga kami tekankan, lo juga harus paham juga. Oh iya, saya paham. Sejarah itu kan dia pernah kita panggil, kita kasih sanksi kan juga pernah. Sama Pak Rudi Solo kita berikan sanksi, dia pernah bertindak di luar mandat Dewan Kolonel. Rudi Solo, Ganjar kita kasih teguran, kan sama. Kita perlakukan yang sama. Ketika ditanya oleh Pak Komarudin Batubun, ini ketua bidang kehormatan yang memang kokoh, itu belum jawab. Sehingga nampak beda itu karena drama yang diciptakan oleh pertama ada lawan politik PDI. Yang kedua ada kelompok-kelompok relawan yang ingin bertindak sebagai partai, tetapi nggak berani bertindak sebagai partai politik. Sehingga kemudian ngompor-ngomporin. Setelah kompor-mengompornya nggak jadi, pindah ke mendukung calon lain. Ya kan? Kan ada itu. Ada itu. Ada. Saya lupa ya namanya. Aduh, susah banget tuh namanya itu. Susah. Jadi kompor-mengompor. Kemudian ada partai lain, ada kelompok-kelompok yang juga pengen. Karena terbukti juga dari pengalaman Pak 2014 ketika mengumumkan lebih dulu, itu mendahului partai. Ternyata ada yang bisa menjadi wakil menteri. Nah ini kan kemudian ini menjadi empirik. Wah ini ternyata kita duluan ini. Nah ada ngompor-ngomporin seperti itu. Itu tujuannya apa? Masalah kehidupan. Itu juga ada. Kita maklum orang ini negara demokrasi boleh di situ. Tetapi kalau yang umumkan nyebut itu kader PD Perjuangan, sebelum Ibu Megawati mengambil keputusan, kita akan berikan sanksi organisasi. Jadi sangat demokratis. Dibuka ruang. Dan kemudian media juga senang. Karena kalau ketika mengungkapkan sepertinya kita ini ada masalah, iklannya nambah. Itu juga ada alasan-alasan. Ini kan kita gaspol kan, namanya gaspol itu kan berbicara apa adanya. Sesuai dengan orang muda, kritik juga kita berikan, kami juga menerima kritik. Benar. Politik kebenaran itu tadi. Ini politik kebenaran. Mereka ini Lanjut nih. Ini ngomongin soal regenerasi mungkin ketum PDIP gitu kan. Ini kan nggak lepas mungkin ada anggapan harus terah dari Bung Karno segala macam. Emang seperti apa sih Mas kalau di PDIP tuh melihat sosok ke depan ketua umum PDIP setelah gitu? Ya jangankan di PDI, di Kompas. Kenapa dulu Pak Yaakob Utama terus sampai beliau wafat? Kenapa kemudian Pak Lili Utama? Ini kan lebih lama nih Mas. Mereka Mas. Kenapa sekarang Pak Lili Utama? Kenapa tidak Kristianto Utama? Ada kesadaran kultural, ada DNA. Jadi kalau kami survei di internal, ini saya riset, saya ini based on research, bukan based on klinik. Ya ada. Yang Adi Armando itu nggak ada itu klinik. Klinik nggak apa? Itu karena setelah dia masuk PSI, kemudian dia mengajarkan rasional, tapi dia sendiri nggak rasional. Orang kami berjuang udah cukup lama, nanti saya ceritakan khusus. Kami based on research. Kami research. Ternyata memang emotional bonding. PDI Perjuangan, termasuk yang di bawah, terutama yang di bawah. Kalau elitnya ini seringkali melihat angin dulu. Kemana arah angin bergerak, disitulah saya. Itu menentukan arah. Kalau di bawah ini enggak, mereka berpolitik karena Bung Karno dan Bu Mega. Dengan demikian sudah melekat di dalam alam bawah sadar PDI Perjuangan bahwa yang namanya
keluarga Bung Karno itu memang mendapat tempat yang sangat istimewa. Semuanya. Itu namanya emotional bonding. Secara empiris itu terjadi di Kompas dengan Pak Yaakob Utama almarhum. Yang kemudian menurun ke Pak Lilik Utama. Sama. Memang ada emotional bonding Bonding, ya, itu. itu. Emotional bonding. Iya. Kita next card Mas Hasto. Tinggal Tapi nggak apa Mas kalau mau dipegang. Boleh nggak ini saya simpan? Soalnya tadi ajaib sekali loh. Ini kekuatan spiritual, bukan kekuatan klinik. Karena tadi kan saya udah introduction-nya, ini politik kebenaran. Kartu ini, keluar Bu Mega. Ini saya simpen deh ini. Khusus. Wah, sudah lama sekali ya ini. Kayaknya gaspol terlama ini. Gaspol terlama. Ya, sudah 2 jam kebersamaan kita. Jadi terima kasih Mas Hasto. Luar banyak biasa. tadi sudah Sama-sama. Sudah banyak sekali ini ya ini. Dengan hati sekali sepertinya nih Ya, Mas sudah. Hasto tadi tuh. Banyak insight-insight yang kita dapatkan juga tentang politik ke depan seperti apa dinamikanya. Kita doakan supaya segera juga PDIP ya langkahnya banyak dipantau ini. Iya. Termasuk oleh rekan-rekan wartawan. Kalau menggunakan hati itu akan enak. Karena hati dan pikiran yang bertemu itu adalah kebenaran. Oke. Mantap. Hasto Kristianto, Siap. Sekjen PDIP. Terima kasih sahabat Kemas Forum yang ketemu di Gaspol saja. Saya Tatang Gurito. Saya Rian Aditya. Saya Hasto. Siap. Mantap.